Nah, jadi di chapter yang ini memang Q-Salas itu menggabungkannya interpolasi dengan apa eh, curve fitting begitu ya. Dan kita ingat minggu lalu kita bahas interpolasi yang misalnya dengan Lagrange dan sebagainya ya. Dan kita ingat ada permasalahan bahwa kalau interpolasi itu titiknya banyak atau ordernya tinggi begitu ya, tahu-tahu interpolasinya bisa agak liar ya. Misalnya yang titik yang ini ya, ini lebih dari 6 titik, sehingga Q-Salas bilang kalau lebih dari 6 titik ya, titik yang jauh itu nggak menolong kita kalau mau menginterpolasi di daerah tertentu yang cukup jauh dari titiknya gitu ya. Dan kelihatan ya, di sini kan kurva ini sebenarnya di daerah buntut ini udah melandai ya. Titik yang ini sama yang ini malah sama-sama nol. Tapi garis interpolasinya ini bisa menggila ya. Di sini kayak ada ayunannya gitu. Yang kok melompat keluar ya. Kayak osilasi yang sangat nggak stabil gitu ya. Nah jadi setelah pembahasan interpolasi yang semacam ini, sebenarnya Q-Salas tuh memberikan alternatif yang lebih baik ya. Yang disebut dengan cubic spline ya. Saya ingin jelasin sedikit ya. Nah, interpolasi cubic spline ini ya kelihatan ilustrasinya ya. Kalau lihat di gambar ini, itu kurvanya tuh sangat jinak ya. Jadi kelihatan di setiap titik itu nggak ada yang osilasi parah begitu ya. Karena cubic spline itu berarti di setiap antar titik itu ya, diasumsikan garisnya itu ordernya nggak tinggi. Garis tuh ordernya order pangkat 3 saja, karena cubic. Ya, jadi paling tinggi pangkat 3 ya. Dan ini tuh muncul ya dari sesuatu yang disebut dengan beam teori. Ya, beam teori ini disebut sedikit ya, ditulis begitu apa persamaannya ya. Kalau Bapak Ibu searching di Google gitu ya soal beam teori ya, cukup mudah juga menemukan karena itu sebenarnya apa ilmu yang cukup lama juga ya. Ini misalnya muncul semacam persamaan yang sama ya. Jadi beam teori itu pingin mencoba membuat model beam itu sebenarnya itu ya apa seperti balok kayu itu ya. Jadi orang kalau bikin bangunan terus ditaruh baloknya itu di tumpuan, terus baloknya itu seperti bisa apa melengkung gitu ya karena tekanan di titik itu ya. Tapi melengkungnya tuh nggak liar ya, karena nggak tiba-tiba terjadi osilasi kayak kurva fitting yang ordernya terlalu tinggi gitu ya. Nah itu memodelkan hal yang kayak gini ya, itu namanya beam teori ya. Terus nama-nama yang muncul misalnya ini ada Galileo Galilei ikut termasuk yang berusaha menyelesaikan, Leonardo da Vinci ya, tapi yang akhirnya jadi terkenal teori ini oleh Bernoulli ini ya, oleh Jacob Bernoulli ya. Dan caranya adalah dengan mengasumsikan itu ya, antara setiap titik itu bukan persamaan matematika order tinggi ya. Lalu kalau udah diturunkan sampai 4 kali, nanti Q-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi kalau persamaan itu ordernya sangat tinggi kan diturunin terus nanti dia nggak habis-habis ya karena ordernya tinggi ya. Tapi kalau ordernya dibatasin pangkat 4 gitu, pangkat 3 gitu ya, diturunin sampai 2 kali nanti dia habis gitu ya, sama dengan 0 karena kan habis ya polinomialnya gitu ya. Nah, itu asumsi semacam itu sih yang dipakai ya sehingga kurva waktu dia fitting itu nggak terlalu liar gitu ya dengan cara menggunakan cubic spline semacam itu ya. Jadi ini misalnya ditulis dengan sangat singkat sekali ya, dibilang bahwa ini recall from beam theory ya, ingatlah dari beam teori bahwa D pangkat 4Y dx pangkat 4 sama dengan Q dibagi EI, dan YX ini ya persamaan polinomialnya ini kubik karena Q ini setelah diturunkan 4 kali itu jadi 0 begitu ya Q-nya ya dari persamaan ini, sehingga kalau diturunin 4 kali jadi 0 ya berarti dia kubik gitu ya. Nah lalu sehingga dengan demikian ya di setiap titik dan slope-nya itu ya itu juga dibuat halus ya, continuous ya, dengan cara
second derivatifnya dibuat 0 juga di setiap spline itu ya. Ini jadi namanya cubic spline ya. Seolah-olah di setiap titik itu ada balok-balok yang melengkung dikit tapi nggak bisa berosilasi banyak begitu ya. Dan seolah-olah kurvanya itu melengkungnya natural ya. Jadi disebutnya natural cubic spline ya. Ini kondisi natural cubic spline ini terjadi pada saat titik-titik ujungnya itu turunan keduanya itu dibuat 0 begitu ya. Nah, jadi caranya mendapatkan persamaannya agak halus itu ya adalah dengan membuat orde persamaannya itu nggak tinggi ya. Bayangkan waktu interpolasi yang minggu lalu itu pakai Lagrange dan lain sebagainya, si Q Salas itu wanti-wanti paling banyak titik itu 6 aja gitu ya. Lebih tinggi dari itu ordenya terlalu parah, osilasinya kurvanya nanti menggila gitu ya. Nah, ini dibatasin bahkan 3 aja ordenya gitu ya. Jadi halus banget ya. Kalau parabolik orde 2 kan juga cenderung lengkungan yang halus ya. Kalau orde 3 masih sangat halus gitu ya. Dan setiap titik ini 2 titik tertentu ada persamaan orde 3, persamaan orde 3. Jadi nggak pernah menggila ya. Ini tiba-tiba kita dapat kurva interpolasi ini yang luar biasa halus ya. Lalu setiap kurva interpolasi ini dibentuknya piecewise ya, istilahnya berarti antara 2 titik tuh satu kurva tertentu, antara titik berikutnya kurva yang lain dan seterusnya. Jadi piece by piece gitu ya, sepotong demi sepotong sifatnya sehingga ada n persamaan kubik itu ya yang menghubungkan semua titik kita gitu ya. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya. Lalu bisa dihitung ya. Ini turunan keduanya ya kalau ditulis, terus ditulis dengan persamaan Lagrange gitu ya, turunan keduanya. Nanti kalau diturunin 2 kali kita dapat bentukan yang semacam ini. Ya, lalu ada koefisien A, B dan ada persamaan di depannya ini ya. Kalau kita tulis-tulis dalam bentuk tertentu, kita berasumsi bahwa ini bentuknya CX tambah D, maka kita bisa dapat C itu A minus B dan D-nya itu adalah minus A XI plus 1 tambah B XI begitu ya. Lalu pelan-pelan kalau diselesaikan kita bisa dapat A sama B-nya. Gitu ya. Kalau kita udah dapat A sama B berarti sebenarnya persamaan kubik spline-nya ini kita udah dapat. Ya, karena kan persamaannya seperti itu dan dengan syarat diturunin 2 kali nanti dia jadi 0, dia punya sifat-sifat tertentu. Begitu ya. Nah, ini ya, the second derivatives of KI of the spline at the interior nodes are obtained from the slope continuity. Jadi syaratnya adalah cara membuat persamaannya jadi jinak juga adalah second derivatifnya itu dipaksa jadi 0. Begitu ya. Nah, lalu kalau dipaksa begitu bentuknya ini bisa jadi matriks yang tridiagonal ya, terus bisa diselesaikan dengan metode yang kayak lower upper decomposition itu, LU decomposition yang di chapter yang sebelumnya buat matriks gitu ya. Nah, jadi itu mungkin sedikit ya perkenalan tentang cubic spline ya. Kalau pakai Python-nya sih bisa dipanggil-panggil gitu ya, tapi sebenarnya konsepnya gimana? Ini kalau masih bingung bisa baca lagi Q Salas ya. Nah, lalu habis itu Q Salas itu masuk ke yang ini ya, least square itu tadi yang dipertandingkan oleh Chandler Dawat dan Hermes ya. Nah, yang least square ini konsepnya jadi seperti ini ya. Kalau ada datanya punya error, terus kita kan berusaha ambil ya kurva yang dekat terhadap titik-titik data itu, tapi berarti kita mau meminimalkan errornya gitu ya. Nah, errornya itu apa? Errornya adalah ini least square ini, persamaan least square fit ya. Tadi ada Pak Adit atau Pak Teguh yang bilang Y topi itu apa? Y head itu ya bacanya. Biasanya kalau ada simbol yang dikasih head itu adalah simbol estimasi hasil perhitungan. Ya, jadi itu Y head. Ini di sini nulisnya Q Salas pakai notasi YI.
Ini adalah hasil perhitungannya ya. Minus fxi ini fungsinya yang kita nggak tahu gitu ya. Yang apa muncul dari titik-titik yang pengukuran yang bisa ada errornya itu. Lalu ini sehingga yi minus fxi ini adalah errornya nih, tapi errornya di kuadrat. Ya, karena kalau error itu selisih itu di kuadrat kan kalau ada perbedaan selisih bisa positif bisa negatif ya. Begitu di kuadrat positif atau negatifnya itu no matter begitu ya. Tapi pokoknya kita mau besarannya itu selisihnya itu jadi kecil gitu ya. Sehingga namanya least squares nih ini adalah kuadrat yang minimal gitu ya. Sehingga ini sebenarnya persamaan error ini least square terus kita mau ininya minimal ya. Lalu kan supaya apa minimal begitu ya. Ini diturunkan terhadap A ya, turunan parsial terhadap ini koefisien-koefisien A-nya ini. Karena kan kita mau hitung ya supaya bagaimana persamaan ini jadi minimal. Begitu diturunkan do S per do A, A-nya koefisien K 0 sampai M. Nanti kita bisa dapat nilai-nilai A yang meminimalkan errornya ini. Begitu ya. Nah, lalu nah, yang dilakukan sebenarnya adalah kita menebak dulu sih. Eh, itu fenomenanya mestinya kurvanya seperti apa. Lalu dengan demikian kita cari least square-nya ini supaya minimal. Ya, misalnya kalau kita udah dari awal menduga oh ini pasti garis lurus ya persamaannya linear. Nah, maka kita asumsikan dulu bahwa fx kita itu pasti a plus bx ya. Nah, nggak mesti ya fenomena kita itu linear karena ada nanti yang bisa bentuk-bentuk yang linear ya least square yang bisa fitting linear form tapi ada juga yang enggak ya bentuknya bisa juga misalnya oh kalau polinomial masih linear form ya tapi misalnya kalau di sini Q Salas juga menunjukkan misalnya kalau mau fitting terhadap exponential function bisa juga gitu ya. Jadi sebenarnya curve fitting itu adalah yang dilakukan mesti membayangkan dulu problemnya. Problemnya pantas nggak ya bahwa itu tuh linear gitu. Karena abis itu kita mengasumsikan, oh iya, tampaknya fenomena itu linear, maka yang kita pakai linear curve fitting gitu ya. Jadi kita tuh paksa fenomena kita bahwa ini pasti linear. Terus kita cari garis linear yang apa errornya itu minimal gitu ya. Nah, kalau kalau kita bisa yakin bahwa fenomena kita memang cukup linear gitu ya. Nah, kita pakai linear regression ini ya. Uh, jadi ditulis persamaan least square-nya ini ya, selisihnya. Lalu fx-nya karena a plus bx ini tinggal ditulis masuk ya. Terus ini nanti diturunkan ya terhadap kan do s per do a. Lalu diturunkan sehingga kita dapat bentuk-bentuk yang dari hasil turunannya itu kita bisa minimalkan ya. Kalau kita cari minimal atau maksimal kan disamakan dengan 0 ya dari turunannya begitu ya. Sehingga kalau kita susun-susun ya, nanti kita bisa dapat A-nya berapa dari persamaan itu dan B-nya berapa ya dengan menghitung dari angka-angka X dan Y yang tersedia ya titik-titik data yang tersedia ya sehingga kita bisa hitung koefisien A dan B-nya. Kalau koefisien A dan B-nya nanti dapat, kita bisa gambar garis ini ya yang kalau di plot nanti ya seperti tadi apa kode-kode Python yang dipresentasikan kalau angka apa garisnya betul garis itu akan lewat di tengah-tengah data kita dengan cukup baik begitu ya. Nah jadi ini uh, ada bentuk yang seperti ini ya tapi bentuk seperti ini juga apa persamaan 318 ini cenderung bisa ada round of error ya karena apa bentuk yang di penyebut sama pembilang ini bisa roughly equal ya. Kalau roughly equal jadi tergantung pembulatannya sehingga ada bentuk yang lebih baik ya. Ini B sama A-nya bisa dikomputasi dengan bentuk yang lain yang lebih baik. Nah, ini lebih nggak terkena round of error kata Q Salas ya. Jadi bisa juga menghitung yang ini. Kalau B sama A-nya dapat, nanti persamaan garisnya juga dapat. Ya, sebentar ya. Nah, di sini ya, ini yang penting nih dari Q Salas ya. Ini Q Salas tuh nulis secara eksplisit ya.
the curve fitting ya consists of two steps. Ya, jadi curve fitting selalu ada dua langkah. Yang pertama adalah memilih bentuk dari fx-nya. Ya, jadi fx-nya itu nggak mesti linear. Ya, bisa aja eksponensial ya. Kalau secara teori misalnya apa ini sistemnya sistem pegas begitu ya yang ada damping over dam gitu ya. Maka ft-nya itu A0 T kali E pangkat minus AT. Ya, bentuknya bisa eksponensial semacam ini karena kita tahu itu fenomena pegas. Terus kita pilih fungsinya seperti itu, terus kita curve fitting ke situ ya. Lalu matematika kita arahkan untuk meminimalkan errornya kalau kurva fx yang kita pilih seperti itu ya. Nah, jadi selalu ada dua step. Pilih dulu, asumsiin fx-nya apa, lalu habis itu komputasi parameternya supaya menghasilkan best fit. Nah, best fit-nya itu apa? Biasanya kriterianya least square karena error kuadratnya ini yang diminimalkan gitu ya. Nah, tapi jangan apa sampai nggak nangkep nih bagian ini ya, bahwa kita nggak bisa serta merta asumsiin semua problem kita itu linear karena ada problem yang memang simply dari awal kagak linear, dan kita bisa ya paksa fitting itu jadi linear ya. Titik kita sebarannya kayak apa aja ya, walaupun kayak bola kita bilang aja ini linear harusnya gitu ya, terus kita curve fitting ke situ ya bisa gitu ya. Tapi nanti itu sampah gitu karena sebenarnya mungkin fenomenanya memang kagak linear gitu ya. Nah, jadi ini ya ada dua langkah ini yang perlu diperhatikan ya, bahwa kita memahami dulu fenomenanya, kita pilih fx-nya, lalu kita komputasi parameternya sehingga error kuadratnya ini yang paling kecil gitu ya. Nah, jadi kelihatan ya, ini sebelum kita tutup ya karena waktu kita juga udah habis ya, bahwa mengaplikasikan metode numerik ya itu nggak cuma sekedar ya yang penting program Python ya. Terus kan Python gampang ya, tinggal panggil-panggil aja ya, polyfit, polyval apa gitu ya. Eh, Kalau bingung ya tinggal baca manualnya ya di internet banyak. Nah, tapi selalu ya yang dibutuhkan adalah sensitivitas kita ya untuk memahami problem yang kita berusaha jawab dan pecahkan itu apa. Sebenarnya kelakuannya seperti apa. Lalu kita pakai tools yang tepat ya. Nah, di dalam hal ini kalau curve fitting kita mesti mengasumsikan dulu ya fx-nya seperti apa. Terus kita baru meminimalkan apa least square error-nya ya terhadap fx yang itu gitu ya. Jadi engineer yang nggak berusaha memahami problemnya ya. Pokoknya saya punya alat, saya hajar aja pakai alat saya ya. Kemungkinan nanti di belakangan akan bingung gitu ya. Karena dia menghadapi hasil yang kok ini sampah gitu ya. Saya interpretasinya gimana? Ya, jadi kemampuan interpretasi itu yang penting. Kalau kemampuan memakai alatnya kan sekarang banyak ya alat-alat dan mungkin bisa cenderung mudah untuk dipakai ya. Karena kita nggak perlu sampai tahu jeroannya di dalam untuk make ya. Nah, tapi kalau kita sama sekali nggak menyadari ya prinsip-prinsip yang di belakangnya, nanti kita pakai alat, eh, terus hasilnya diinterpretasi tapi jadi aneh gitu ya. Nah, nanti kita akan coba lihat tuh kalau Bapak Ibu mulai presentasi project-project life hack-nya ya, terus mulai membayangkan itu gimana pecahinnya pakai metode numerik. Nah, kita akan lihat sih ada yang aneh atau yang enggak begitu ya. Eh, Dan memang ada problem-problem yang mungkin datanya nggak cukup untuk bisa kita pecahin ya. Tetapi project life hack kita bukan untuk mencari kesempurnaan atau akurasi yang paling tinggi. Targetnya adalah Bapak Ibu mengembangkan intuisi itu ya, mecahin problem tuh gimana ya, nge-sense problem yang menarik itu seperti apa ya. Karena problem di dunia banyaknya minta ampun dan banyak yang gak menarik tapi juga susah dipecahin ya. Jadi lebih baik kalau mau pilih problem, pilih yang menarik dan pilih yang kalau dipecahin masih bisa dipecahin begitu ya. Sehingga terus kita bisa maju selangkah ya karena hasil pemecahan problem yang itu gitu ya. Bapak Ibu ada waktu beberapa minggu lagi ya untuk merundingkan dengan teman-teman kelompoknya problem seperti apa yang diinginkan. Terus kita ada waktu beberapa minggu lagi juga untuk belajar tools-tools yang lain juga ya yang bisa dipakai untuk memecahkan. Ya, ada komentar, pertanyaan sejauh ini? Kalau nggak ada, thank you. Ini juga udah cukup malam. Selama istirahat, kita ketemu lagi minggu depan. Ya.
Selamat